Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan boleh memanggil kami. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang senantiasa memanggil kami ke jalan yang benar, ke jalan yang baik untuk kepentingan dan kebaikan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami anugerah, supaya kami boleh terus beribadah kepada Tuhan. Pada hari Minggu ini, hari Sabat, kami mau mengistirahatkan hati kami mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang memberikan kami hikmat, sebab Engkau adalah sumber hikmat, Tuhan yang memberikan kami hati yang takut akan Tuhan, supaya dalam kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bukan menjadi orang yang justru menyia-nyiakan hidup kami, tetapi kami boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan boleh pakai pengkhotbah untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu mulia. Tuhan juga boleh pakai setiap kami yang hadir duduk untuk memiliki hati yang rendah hati untuk menerima setiap pemberitaan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Berkatilah setiap kami Tuhan, tolonglah kami, ajar kami mendengar dengan baik, mendengar dengan hati yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 6, ayat 46 sampai 49. Tema khotbah kita pada hari ini adalah bangunlah rumahmu di atas batu, dari perumpamaan Tuhan Yesus Kristus ya. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Kita akan membacanya bersama-sama dengan buka suara. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sebab setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya memutuskan untuk masuk ke sekolah Alkitab, menjalani panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, itu adalah ketika saya masih pemuda. Ya, meskipun sekarang pun masih muda ya. Pada waktu itu umur 20 tahun, dan waktu itu masih sekolah S1 ya. Dan di situ saya mulai bergumul melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi saya, bagaimana Tuhan Yesus sudah terlalu baik dalam hidup saya, dan saya mau mengejar pembelajaran akan firman Tuhan. Ada kerinduan yang besar Tuhan berikan kepada saya supaya saya terus mau belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, kemudian bergumul dan saya di satu titik saya mau menyerahkan hidup saya menjadi apapun seperti yang Tuhan mau. Seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh tukang periuk, oleh penjunan, ya, pembentuk tanah liat tersebut. Saya menyerahkan hidup saya mau jadi apapun saya siap. Termasuk jadi hamba Tuhan. Termasuk apapun saya siap. Karena saya tahu bahwa hidup saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan saya pun mau mempersembahkan hidup saya bagi Kristus. Jadi ketika saya merenungkan panggilan Tuhan tersebut, puji Tuhan, alasannya itu benar. Alasannya itu bukan kenikmatan duniawi, bukan keuntungan diri. Banyak hamba Tuhan ingin jadi hamba Tuhan ya. Banyak orang Kristen ingin jadi hamba Tuhan, mungkin karena ingin santai-santai hidupnya, ingin nyaman ya. Ingin mungkin banyak uang ya di dalam konteks gereja yang hamba Tuhannya bisa kaya raya ya. Ingin dipuji orang. Tetapi bersyukur ya, saya mau menjadi hamba Tuhan itu bukan karena hal-hal materi, melainkan apa? Karena Injil, karena Yesus Kristus dan karena firman Tuhan.
Nah, 2012 setelah baru saja lulus ya, baru saja wisuda, itu saya ingat bulan Juli, wisuda S1, bulan Agustus langsung masuk sekolah Alkitab. Di dalam hidup saya nggak pernah libur. Ya, selalu sekolah. Waktu kuliah pun ada semester pendek atau semester padat, saya ambil semester padat untuk perbaiki nilai. Jadi nggak pernah tuh dalam kuliah tuh libur sebulan, 2 bulan, nggak pernah. Terus sekolah, terus bekerja. Gitu ya, nggak pernah libur. Saya kadang-kadang iri juga ya, kok ada sih mahasiswa yang sebulan bisa libur gitu ya. Anak-anak SMA bisa libur, saya nggak pernah libur. Saya terus sekolah dari TK ya, SMA, terus lanjut kuliah, nggak pernah libur, lanjut S2 lagi. Setelah S2, mana ada libur ya hamba Tuhan ya. Ya ada waktunya lah untuk bisa pulang kampung, tapi nggak ada libur sebulan terus ya bekerja. Dan sudah 12 tahun ya, sejak 2012 saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan, masuk ke sekolah Alkitab dengan ya pokoknya umur 22, masih muda ya, masih kurang pengalaman, masih sebutannya mungkin masih culun gitu ya. Wah, penuh perjuangan dan sudah 12 tahun lewat. Ya sudah 12 tahun Tuhan memimpin hidup saya untuk taat kepada firman Tuhan, kepada panggilan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang baik. Itu semua anugerah Tuhan. Yaitu bukan karena kemampuan dan kekuatan saya, melainkan Tuhanlah yang menopang hidup saya. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan yang barusan kita baca, bahwa kita mau supaya hidup kekristenan kita itu ditopang oleh firman Tuhan. Alasan apapun dalam hidup kita itu, alasannya adalah firman Tuhan. Karena Tuhan, bukan kita, bukan kepentingan kita, melainkan kepentingan Tuhan sendiri. Ya, itu adalah alasan kenapa kita bisa hidup. Yaitu karena Kristus dan firman-Nya. Nah, di dalam perumpamaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, James Montgomery Boyce itu membagi kelompok perumpamaan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kelompok perumpamaan Tuhan Yesus Kristus itu kita bisa katakan ada lima ciri khas atau 5 kelompok. Yang pertama bicara soal Kingdom of God, ya kerajaan Allah. Ya, Yesus waktu memberitakan atau memberikan ilustrasi perumpamaan tentang penabur misalkan, ya perumpamaan tentang mutiara di mulut babi, itu bicara soal tentang kerajaan Allah, bagaimana kerajaan Allah mau dinyatakan di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Di dunia ini, Tuhan izinkan ada 2 kerajaan saja. Kerajaan iblis maupun kerajaan Allah. Itu hanya ada salah satu. Kita mau memperluas kerajaan Allah atau kerajaan iblis. Ya, dulu waktu kita jatuh dalam dosa, kita pengikut iblis, pengikut diri, kedagingan. Tetapi setelah dalam Kristus Yesus, kita adalah warga kerajaan Allah, dan kita adalah anak-anak Allah, berarti kita berada di posisi kerajaan Allah. Dan tugas kita seperti doa Bapa kami adalah, kerajaan Allah datanglah. Kita ingin di bumi ini yang ada 2 kerajaan, peperangan antara 2 kerajaan, kerajaan setan dengan kerajaan Tuhan. Kita ingin hidup kita ini justru memperluas kerajaan Allah. Ada pemerintahan Allah, ada kehadiran Allah, ada kuasa Tuhan, ada firman Tuhan boleh dinyatakan di dalam dunia ini. Yang kedua bicara soal keselamatan, ya bicara bagaimana kita menerima keselamatan. Itu juga kelompok perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita baik, melainkan karena anugerah. Ya seperti tadi firman Tuhan boleh diberitakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, melainkan anugerah dari Tuhan sendiri. Lalu perumpamaan tentang bijaksana dan bodoh. Ya, bagaimana Tuhan membedakan seluruh umat manusia ini. Ada orang yang sekelompok bijaksana, ada sekelompok bodoh. Orang yang bijaksana itu bagaimana? Nah, inilah yang akan kita bahas. Orang yang mendirikan prinsip hidupnya di dalam firman Tuhan, itu bijaksana. Orang yang hidup takut akan Tuhan, itu bijaksana. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang tidak mempedulikan Tuhan, yang tidak mau firman Tuhan, yang menolak firman Tuhan, itu adalah orang yang bodoh, tidak takut akan Tuhan. Lalu juga perumpamaan Yesus Kristus bicara soal tentang kehidupan Kristen, ya bagaimana kehidupan Kristen seharusnya ya boleh bertumbuh, boleh berbuah, boleh mengasihi sesama. Dan juga yang kelima, kelompok perumpamaan kelima adalah soal penghakiman. Ya, ada kambing, ada domba. Ya, ada orang Kristen yang berbuah sedikit, ada yang berbuah banyak. Tuhan hakimi, ya Tuhan bentuk orang-orang Kristen di dalam dunia ini. Jadi
Yang kita bahas dalam perumpamaan tentang pembangun ya di atas batu dan di atas pasir ini bicara soal bagaimana hidup kita tuh berhikmat. Kita suka nggak sih hikmat Tuhan? Kita ngerti nggak apa sih itu hikmat? Ya, apa sih kebodohan? Kitab Amsal menceritakan tentang kitab hikmat ya, bicara soal hikmat. Kitab Amsal menjelaskan permulaan pengetahuan, ya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat bukan bicara soal teori saja, tetapi hikmat juga adalah suatu tindakan praktis. Maka hikmat digambarkan seperti apa? Seperti kehidupan. Ya, seperti kehidupan di mana kalau orang itu memiliki hikmat, dia akan memancarkan kehidupan dari Tuhan sendiri. Kehidupan Kristus, teladan dari Kristus. Hikmat adalah sebuah kemampuan. Ya, suatu skill, suatu kemampuan yang bisa bertambah, bisa bertumbuh juga. Maka waktu kita bisa melakukan sesuatu demi memuliakan Tuhan, itulah hikmat. Tapi waktu kita bisa melakukan sesuatu bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan kerajaan Allah, maka itu adalah kebodohan sekalipun dia mahir. Yang mahir berkhotbah itu bukan saja pendeta. Banyak yang bukan pendeta juga mahir, tapi menyampaikan apa? Bukan firman Tuhan. Menyampaikan hal-hal yang tidak berdasarkan Alkitab. Pinter. Tetapi apakah dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Tidak. Untuk kepentingan diri. Nah, di situ kita bisa lihat ada hikmat yang Tuhan berikan kepada dia untuk punya kemampuan berkhotbah, tetapi ujung-ujungnya bukan untuk Tuhan. Kita bisa sebut itu bukan hikmat, itu kebodohan. Maka tadi yang di dalam pembacaan bertanggapan yang barusan kita baca, ya, orang-orang yang non-Kristen, orang-orang yang tidak percaya Kristus mengatakan salib itu kebodohan, bukan hikmat. Kita katakan salib itu hikmat Tuhan. Tanpa salib Kristus, nggak ada pengampunan dosa. Tanpa Kristus, nggak ada jalan untuk menuju hidup yang kekal. Kita semua binasa. Tetapi di dalam salib Kristus justru itu hikmat Allah yang tertinggi. Yesus Kristus mengambil contoh dari pembangunan rumah. Ini adalah tema yang sangat umum, sehari-hari orang tahu tentang rumah, tempat tinggal mereka di mana ya. Tidak ada bangunan yang tidak ada fondasinya. Ya, fondasi itu adalah suatu dasar yang menopang berat di atasnya, berat atau beban di atasnya. Dan fondasi dalam bangunan itu bicara soal apa? Bicara soal bagian terendah yang bersentuhan langsung dengan tanah. Yaitu fondasi. Dan gunanya fondasi itu apa? Dia mentransfer beban berat dari bangunan di atasnya ke bawah lalu ke tanah. Dia mentransfer supaya bangunan itu tetap kuat dan aman. Nah, semakin tinggi bangunan, ya, semakin dalam fondasinya. Kenapa? Semakin tinggi kan angin pun semakin kuat, semakin kencang. Nah, fondasi itu harus semakin dalam juga. Itu ibarat kita menanam tanaman, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tanam tanaman, potnya segimana, tinggi tanamannya juga harus sesuai. Nggak bisa kalau kita potnya pendek, tanamannya ketinggian, pasti roboh. Nah, potnya harus rada tinggi, kemudian tanamannya juga cukup tinggi, nah itu bisa menopang badannya sendiri ya. Itu fondasinya apa ya? Tanah itu. Tanah menguatkan tanaman tersebut supaya bisa berdiri. Semakin tinggi bangunan, semakin dalam fondasinya. Bila membangun tanpa fondasi, nah ini adalah kebodohan. Ya, baru berapa waktu saja bisa hancur karena angin, karena gempa, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh orang. Ya, dia mau bikin gedung belasan lantai tapi fondasinya cuman berapa meter saja. Itu pasti akan roboh. Nah, orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali justru bodoh seperti ini. Dia nggak punya fondasi iman yang kuat, yaitu Kristus dan firman Tuhan, tapi ingin kelihatan bagus di depan. Ingin tampilannya, bangunannya tuh kelihatan keren. Ya, rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi hatinya kosong. Sayang sekali, tidak mengenal fondasi iman yang betul di dalam Yesus Kristus. Bila rumah tidak memiliki fondasi yang benar, maka kacau. Ya, bangunannya tuh kacau. Orang-orang tersebut kalau kita mau gambarkan ya, orang-orang yang hatinya, prinsip hidupnya itu bukan firman Tuhan, hatinya itu tidak subur. Itu seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur ya. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan.
kemudian dimakan oleh burung, mati. Ya, lalu benih itu juga jatuh di tanah berbatu. Lalu benih itu juga jatuh di tanah yang bersemak belukar. Nah, orang yang tersebut ya, orang yang tidak punya hati yang kuat yang di dalam Kristus, itu ketika firman Tuhan ditaburkan, ya tidak akan kuat, tidak akan bertumbuh lebat dan berbuah bagi kerajaan Allah. Ya, kita harus punya fondasi yang benar. Batu penjuru itu siapa? Bukan kita, bukan uang kita, bukan nama kita, bukan kemampuan kita. Tapi Yesus Kristus itu batu penjuru yang menguatkan seluruh kehidupan kita, rumah kita ini. Ya, orang Kristen seringkali ya inginnya mendengar yang doktrin-doktrin yang sulit atau melakukan pelayanan-pelayanan yang sulit. Tetapi kalau tidak ada fondasinya, maka kacau. Kita belajar mengabarkan Injil, tapi beritakan Kristus yang salah. Kita melayani, tapi motivasinya demi kesombongan, demi kepentingan diri. Kita dengar firman bukan untuk dilakukan, tapi cuma untuk didengar, terus lupa. Itu bukan fondasi yang benar di dalam hati kita. Kita waktu dengar firman, waktu kita belajar Alkitab, ya, waktu kita melayani, itu semua alasannya adalah karena Kristus. Karena Kristus kita melakukan ini dan itu. Karena Kristus kita duduk di tempat ini. Bukan karena aku bisa duduk, aku bisa pergi ke sini gitu ya. Aku sehat, enggak. Kalau tanpa Kristus kita nggak bisa ya untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian kita lihat ya, permulaan Yesus melayani adalah zaman di mana Tuhan Yesus Kristus itu begitu banyak yang mengikuti Dia. Ya, Yesus melihat mereka, Yesus mengajar pengajaran firman Tuhan kepada mereka. Yesus juga melakukan mujizat. Ya, orang suka dekat dengan Yesus, tetapi uniknya ya, banyak orang suka dekat dengan Yesus, suka dengar Yesus Kristus. Parahnya adalah mereka tidak suka melakukan firman Tuhan yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Yesus katakan, kamu tuh orang bodoh. Cuman duduk, dengar, sudah selesai. Itu bukan mendengar yang sejati. Itu bukan cara mendengar orang Kristen. Cara mendengar orang Kristen adalah ketika dia mau dengar khotbah, dia pikirkan, apa pesan Tuhan supaya saya bisa lakukan di dalam hidup saya setelah dengar khotbah ini. Memang mendengar khotbah sendiri adalah melakukan firman, ya kan? Waktu kita duduk dengar itu melakukan firman. Tapi tuntutan Tuhan itu tidak hanya berhenti di situ. Ya, Tuhan ingin kita betul-betul menjadi orang Kristen yang lebih dewasa, lebih sempurna lagi di dalam Kristus, yaitu apa? Duduk, dengar, lakukan. Saya mau lakukan sesuatu Tuhan. Setelah saya mendengar firman, setelah baca firman. Jadi cara mendengar yang baik adalah saya lakukan sesuatu untuk Tuhan. Tentu kita tahu ya, asumsinya waktu kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan adalah karena pertolongan Roh Kudus. Ya ingat, Roh Kudus menopang kita supaya kita bisa melakukan sesuatu. Itu namanya pekerjaan Roh Kudus ya. Nah inilah pergumulan para pengikut Yesus yang dilihat oleh Yesus Kristus. Oh kamu suka saya ya, suka dekat saya, suka dengar firman, suka dapat mujizat, oke. Tapi setelah dekat saya, dengar saya, dapat mujizat dari saya, sudah hidupnya sama saja seperti tidak kenal Yesus Kristus. Banyak belajar doktrin tetapi tidak mau lakukan firman Tuhan. Mau dengar firman Tuhan tapi tidak mau lakukan firman Tuhan. Sukanya jadi pendengar saja, bukan pelaku firman Tuhan. Ini bahaya. Ya, ini godaan kita ya sebagai orang reform yang suka mengisi pengetahuan ya di otak kita ini, yaitu cuma dengar, wah bagus khotbahnya, lalu selesai. Apa respon bagus? Apa respon tidak bagus? Yang bagus atau tidak bagus itu kalau lakukan atau tidak lakukan. Kalau tidak dilakukan, khotbah sebagus apapun itu jadi jelek, ya kan? Kita jadi jelek dalam kehidupan kita maksudnya ya. Khotbah sejelek apapun, kalau pulang kita mau lakukan, wah, itu firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kita akan bertumbuh semakin memuliakan Tuhan. Hati-hati ya, kita jangan sampai terlalu ingin tahu. Ya, ingin tahu saja. Tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Mendengar itu mudah. Ya, mendengar itu mudah sekali. Tapi melakukan itu susah.
Tapi yang Alkitab jelaskan adalah kalau kamu sudah mendengar, sebenarnya sudah pada tahap kamu melakukan. Jadi kamu sudah mendengar Injil, kalau saya belum betul-betul menghidupi Injil atau memberitakan Injil, sebenarnya kita belum mendengarkan Injil. Cuman dengar selewat. Mendengar dalam definisi Alkitab adalah melakukannya. Mau gagal atau berhasil, yang penting coba dulu. Itu adalah konsep mendengar yang benar. Ya, di satu sisi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti fondasi kita itu di dalam siapa. Itu yang menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ya, cari kehendak Tuhan. Yesus ketika khotbah di bukit berkata, setiap orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, mereka adalah orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Ya, orang bodoh. Siapa bilang Yesus tidak pernah kayak menghina orang ya? Kamu bodoh. Itu menghina kan? Ya, kamu bodoh. Wah, orang marah. Ya. Apalagi yang muda ngomong ke yang tua ya. Yesus bilang bodoh. Ini teguran bagi kita yang seringkali tidak mau lakukan firman Tuhan. Orang yang tidak mau melakukan firman sudah dengar, itu bodoh. Kok kamu bodoh sekali sih? Ya, ini perkataan Yesus Kristus sendiri ya. Yesus menegur. Apakah Yesus berdosa ketika mengatakan orang bodoh kalau tidak lakukan firman? Tidak berdosa. Kita tahu bahwa Yesus tidak pernah berdosa. Tetapi kata-kata teguran itu ada dalam kehidupan Yesus Kristus untuk apa? Untuk menyadarkan keberadaan kita yang betul, saya ini bodoh. Seringkali saya tidak lakukan firman. Seringkali hanya dengar firman. Ketika hujan turun, banjir datang, angin melanda, maka kita hancur. Ya, kita diuji oleh angin, diuji oleh banjir, diuji oleh hujan, ya, hidup kita ini, dan disitulah menunjukkan keberadaan kita aslinya seperti apa. Itu ketika dalam kondisi yang kritis. Firman Tuhan itu tertanam nggak dalam hati kita? Perkataan Yesus ini bukan dikatakan kepada orang yang tidak dengar firman, tetapi perkataan Yesus ini dikatakan kepada orang yang sudah dengar firman. Kita, ya, seperti kita saat ini, kita dengar firman. Tapi kalau pulang kita tidak lakukan firman, bodoh. Ingat, ya, jangan pikir kita selalu pintar, selalu hebat, selalu baik. Kita ini berdosa, kita bodoh kalau tidak lakukan. Tetapi Tuhan puji juga kepada orang yang berhikmat. Yaitu apa? Dengar firman, simpan. Satu kalimat dipegang dalam hatinya, terus kemudian saya mau lakukan firman Tuhan. Wah, kita dipuji oleh Tuhan. Ya, kita menjadi orang yang bijaksana. Mereka semua itu rajin mendengar, tapi tidak mau lakukan firman. Ini bahaya sekali. Yesus katakan ini kepada orang Kristen yang pasif saja. Ya, maunya dengar khotbah, tidak mau melayani. Bodoh. Hati-hati juga sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, maunya melayani, tapi tidak mau dengar khotbah. Ini juga adalah kebodohan. Melayani dasarnya apa? Kalau tidak dengan firman Tuhan. Ya, karena saya memang aktif, ada waktu aja. Saya melayani karena kosong, ya, waktu luang. Bukan. Saya melayani karena Kristus. Itu ya. Yesus katakan orang-orang ini adalah orang yang mau cari firman, tapi mereka adalah orang bodoh karena tidak mau lakukan firman Tuhan. Lalu kita lihat pembangun yang bodoh. Tadi pembangun yang bodoh ya ini ya. Dia membangun di atas pasir, ya, sesuatu yang sementara dan berubah-ubah kan pasir itu. Tidak kokoh, tidak kuat, tidak kekal. Nah, ini gambaran Yesus ketika mengatakan pasir. Di bawah pasir itu kita bangun hidup kita terhadap sesuatu yang berubah-ubah. Misalkan situasi kondisi hidup kita. Kalau lancar, kalau sehat, kalau baik, kalau cukup, kalau nyaman, saya mau melayani Tuhan. Kalau sakit, mau melayani Tuhan. Ya, kalau tidak punya teman, mau melayani Tuhan. Tidak ada teman, ya, tidak ada uang, apakah tetap mau melayani Tuhan? Sedangkan Yesus bandingkan dengan pembangun yang bijaksana, yaitu dia dasarkan di dalam batu yang kuat, yang kokoh, tidak berubah. Digambarkan sebagai sesuatu yang kekal. Itu perbedaan antara batu dan pasir, gitu ya. Nah, orang yang membangun di atas pasir, dia bisa kelihatannya kokoh, ya. Dia tetap bangun rumahnya, penampakan bisa baik, tetapi akan diuji ketika krisis melanda. Ketika ujian dan pencobaan datang, diizinkan oleh Tuhan, maka barulah ketahuan ya,
fondasinya itu kuat atau tidak. Sama-sama bangunannya rapih, bagus kok. Ya, terlihatnya kokoh, bagus, bersih, indah. Lalu orang secara kasat mata itu tidak bisa membedakan bangunan yang mana yang dibangun di atas batu maupun dibangun di atas pasir. Nah, ketika bisa melihatnya, apakah bangunan itu kokoh atau tidak, bagaimana caranya? Ya tadi, ketika hal-hal di luar itu muncul, krisis muncul. Ada seorang filsuf ya, atau pahlawan Indonesia, pernah mengatakan, yaitu seorang bernama Tan Malaka. Dia katakan hal yang unik, cukup bagus ya. Terbentur, 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 terbentuk. Ya, ini adalah suatu kalimat bahwa kita tuh dibentuk dari benturan-benturan. Dari hal-hal eksternal yang datang ke dalam hidup kita, yang berlawanan dengan hidup kita. Kita inginnya baik, kita inginnya lancar, ada kesulitan dan penderitaan. Nah, itu ada benturan. Nah, kita kokoh nggak? Kalau kita fondasinya pasir, begitu ada benturan-benturan-benturan, hancur. Tapi kalau fondasinya batu, kita dibentur, tetap kokoh. Bahkan lebih kokoh mungkin. Karena kita sudah bisa menghadapi benturan-benturan yang muncul. Maka diri kita akan nyata ketika kondisi sulit terjadi. Siapa kita itu diuji waktu kita dalam kondisi yang kritis, yang tidak enak. Saat ini pun kita tidak enak kok. Ya, kita harus duduk 1 jam, dengarkan 1 orang berkhotbah gitu ya. Respon kita bagaimana? Ya, apakah kita betul-betul ya menyandarkan saya mau dengar firman karena Kristus, atau saya tidak suka ya dibentuk oleh Tuhan? Bagaimana supaya kita tahu orang itu bijaksana atau tidak? Biasanya dari kata-katanya, tetapi selanjutnya adalah dari tindakannya. Lalu respons dia ketika menghadapi kondisi yang susah itu bagaimana? Suatu hari nanti kita pasti alami kondisi yang susah. Pasti. Namanya kita hidup di dunia yang berdosa, kita sendiri berdosa, dan dosa mengakibatkan penderitaan, sakit, dan kematian. Kita akan menghadapi semuanya. Baik penderitaan, baik sakit, maupun kematian ya. Nah, di sini ketika kita masih dalam kondisi yang baik menurut kita ya, kita justru harus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Charles Spurgeon mengemukakan ya jenis pencobaan yang unik, yaitu apa? Ya, talk without practice atau NATO ya, NATO. No action, talk only. Itu adalah pencobaan yang sehari-hari. Kita bisa bicara yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang suci-suci, tetapi praktek dalam kehidupan tuh sangat berbeda. Itu dikatakan bahwa kita itu munafik. Yesus katakan kepada orang Farisi itu ngajarnya bagus, ayo berdoa, ayo taat Taurat, tapi hidupnya tanpa kasih. Yesus katakan kamu tuh munafik. Charles Spurgeon mengatakan ya, the common temptation is, instead of really repenting, to talk about repentance. Ya. Jadi di samping untuk bertobat, kita lebih mudah itu ngomong tentang pertobatan. Instead of heartily believing, akhirnya to say I believe without believing. Hanya saya bilang saya percaya. Percaya Yesus nggak? Percaya. Tidak sungguh-sungguh percaya dalam hatinya. Ya. Instead of truly loving, to talk of love without loving. Ya. Di samping betul-betul mengasihi orang, menolong orang yang menderita sakit ya dalam kondisi yang susah, kita lebih suka ngomong tentang Allah itu kasih. Allah itu baik. Loh, coba tolong sampaikan Allah itu kasih itu di dalam tindakan kita. Instead of coming to Christ, to speak about coming to Christ. Ya, bicara soal di samping kita itu datang kepada Kristus, kita ngomongin ayo datang kepada Kristus gitu ya. Terus kemudian and profess to come to Christ and yet not to come at all. Ya, betul-betul kita seringkali hanya berkata-kata saja. Kalimat-kalimat kita bagus. Orang-orang reform sangat pandai ya mengingat doktrin sistematika. Saya sangat suka juga ya doktrin sistematika, Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam pelayanan di GRI Solo maupun GRI Jogja itu ada kelas tris ya. Kelas tris kita membahas, kalau saya sih lebih setuju ada 8 doktrin sistematika ya. Mulai dari
doktrin Alkitab, Allah, ini ya dua, terus manusia dan dosa, terus Kristus, keselamatan, Roh Kudus, gereja, dan akhir zaman. 8 doktrin ini. Ya, 8 mata kuliah ini, wah, sangat indah. Tapi percuma kalau kita terus belajar, nggak mau lakukan, cuman merasa kagum, wah bagus ya, ada doktrin-doktrin ini, oh betul indah ya, saya bisa berkata-kata banyak, tapi tidak ada prakteknya, tetap kita dianggap bodoh oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagian ini mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan bukan iman. Iman itu selalu ada perbuatannya. Pengakuan iman tanpa perbuatan itu sia-sia, tidak berguna. Doktrin tanpa praktek hidup dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah kebodohan. Ya. Padahal kebenarannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita betul-betul mengerti doktrin, every doctrine is practical. Setiap doktrin itu praktis. Pasti ada tindakannya, apapun doktrin itu. Mau doktrin predestinasi, ya, mau doktrin tentang Allah yang berdaulat, mau doktrin tentang pemilihan, regenerasi, itu semua ada prakteknya. Ya, semua ada praktek dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, kemudian kita lihat pembangun yang bijaksana ya. Ini membangun di atas sesuatu yang kuat, kekal, bertahan selamanya. Tadi saya sudah jelaskan. Penampakannya bijaksana, itu bagus, kokoh, ya, dan diuji ketika ada masalah. Maka Yakobus mengatakan, berbahagialah kamu kalau kamu masuk ke dalam pencobaan. Unik ya. Kok bahagia sih? Kok bahagia kalau saya sedih? Kok bahagia kalau saya rasanya sibuk, susah? Bukan dalam pencobaannya. Pencobaan itu membuat kita menderita. Seperti Ayub dicobai ya, Bapak Ibu sekalian ya. Keluarganya, anaknya 10 mati semua. Satu hari mati 10. Itu kedukaannya adalah 10 peti. Kalau di barat gambaran sekarang, anak 1 sampai 10 ya di rumah duka, wah sedihnya gimana. Istrinya memusuhi Ayub. Itu kan pencobaan kan. Itu penderitaan. Harta bendanya, uangnya, kekayaannya hilang semua, lenyap. Badannya sakit. Itu pencobaan yang dialami Ayub. Pencobanya buruk nggak? Buruk. Tetapi kenapa Yakobus mengatakan, berbahagialah kalau kamu masuk dalam pencobaan. Yaitu adalah, bukan kita menipu diri bahwa pencobaan ini baik-baik, sakit itu baik. Kata siapa sakit baik ya? Kehilangan uang itu baik, tenang aja. Bukan. Kita bukan menipu kondisi yang terjadi dan kita katakan baik, bukan. Melainkan, kita bisa mengatakan kondisi itu baik, ya dalam arti ya, kita melihat bahwa diri kita itu sedang diuji oleh Tuhan. Iman kita sedang diuji. Apakah fondasi kita itu Kristus atau uang? Kristus atau diri? Kristus atau kenyamanan? Kristus atau keluarga? Atau pekerjaan? Atau sekolah? Atau pasangan ya. Kita diuji, maka kamu bahagia karena kamu sedang diuji melalui pencobaan yang kamu alami. Pencobaan tetap buruk, tetapi ada makna di belakangnya. Kamu dilihat oleh Tuhan, kamu siap menghadapi pencobaan. Maka Tuhan izinkan iblis mencobai kita. Tuhan sendiri menguji iman kita supaya kita boleh mengerti, oh iman saya tuh segini. Oh, supaya kita bisa mengenal diri lebih dalam lagi. Itu ujian bagi kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi masalah itu memang Tuhan mengizinkan ada supaya kita bertumbuh, mengenal diri, maupun juga bergantung kepada Allah. Hidup berpusat pada fondasi iman yaitu Yesus Kristus sendiri, baik pribadi dan ajaran Yesus Kristus, itu adalah fondasi iman yang benar di dalam kita. Kita digambarkan sebagai rumah. Ya, hidup manusia. Hidup manusia itu rumah. Nah, fondasinya itu apa? Ya, batu, betul. Dan di dalam kehidupan kita, fondasi hidup kita adalah Yesus Kristus. Saya bacakan 3 ayat ini, Bapak Ibu sekalian ya. Efesus 2 ayat 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita ini dibangun, komunitas gereja dibangun
di atas dasar yaitu batu penjuru, cornerstone. Ya, suatu batu yang menopang bangunan. Itu Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Yesus adalah batu penjuru dalam rumah hidup kita ini. Ya, dalam kehidupan kita Yesus batu penjuru. Lalu ayat Kisah Rasul 4 ayat 11 dikatakan juga Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Banyak orang menolak Yesus, buang Yesus, padahal dia batu penjuru ya. Pikir Yesus ini batu sandungan. Mana mungkin ada Allah jadi manusia. Mana mungkin manusia sekaligus Tuhan. Udah batu sandungan, dibuang orang. Dihina orang, gak benar nih Yesus. Tapi bagi kita, itulah jalan kebenaran. Itulah hikmat Allah yang menyelamatkan kita bahwa Yesus adalah pengantara kita. Yesus adalah Allah sekaligus manusia yang membawa kita untuk datang kepada Bapa di surga. Lalu dalam 1 Petrus 2 ayat 6-7 dikatakan, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu yang pilihan, batu yang mahal harganya. Yesus adalah keselamatan kita. Yesus adalah anak tunggal Bapa yang dipilih untuk menggenapkan rencana keselamatan bagi umatnya. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan justru telah jadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ya, unik ya, Alkitab menggambarkan Yesus itu sebagai batu. Kalau kita kan gak suka ya, kita dikatakan, kamu ini kepala batu, gitu, keras kepala. Tapi Yesus Kristus menggunakan perumpamaan ini, batu. Ya, suatu yang kokoh, suatu yang kuat yang bisa menopang bangunan di atasnya, suatu yang menjadi dasar bagi iman kita. Seorang yang hidupnya berpusat pada Yesus, dia akan mau dan mampu melakukan kehendak Tuhan dan imannya akan berbuah. Hidupnya berbuah dan iman dengan perbuatan adalah suatu kehidupan yang bijaksana. Jadi kita bisa lihat ya, ada dua pembangun, ada pembangun yang bodoh, pembangun yang bijaksana. Ya, kita harusnya menginginkan kita menjadi pembangun yang bijaksana. Kita sedang membangun kerajaan Allah di dalam diri kita dan orang lain juga. Ya, Tuhan panggil kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Yang dimaksudkan Yesus sebagai pembangun yang bijaksana adalah dia mengerti bahwa perbuatan baiknya itu demi Kristus saja. Ya, betul-betul dia mengerti bahwa saya bisa berbuat baik karena sudah diselamatkan, bukan untuk keselamatan. Jadi saya akan mau lebih banyak berbuat baik. Karena keselamatan yang sudah diberikan Kristus itu kekal, hidup saya yang sementara di bumi ini, saya mau meresponi keselamatan dari Kristus. Dengan apa? Perbuatan baik. Selama masih hidup, saya mau melakukan perbuatan baik untuk Kristus. Nah, itu adalah pembangun yang bijaksana. Waktu ada kesulitan dan penderitaan, ya secara internal maupun eksternal bisa muncul, tetapi kita mau setia kepada Dia. Karena apa? Kokoh. Mau ada pergumulan, tetap kita bisa taat kepada Tuhan, baik dari pergumulan dari internal maupun eksternal, kita diberikan hikmat bagaimana kita meresponi segala sesuatu ya. Kesulitan dan penderitaan yang dialami terjadi karena demi Yesus Kristus juga. Jadi kita tahu nih, saya menderita karena ketaatan. Saya juga tahu saya menderita karena dosa juga bisa dibedakan. Itu namanya bijaksana. Bijaksana berarti apa? Bisa membedakan baik buruk, benar salah, adil atau tidak adil. Maka waktu dia lihat, oh ada masalah penderitaan ini di depan, yang sedang dihadapi, itu karena saya taat kepada Kristus atau karena saya justru melawan Tuhan atau berdosa. Nah, kemudian kita kalau karena ketaatan ya kita lebih siap. Kalau karena kita berdosa kita tanggung. Ya saya memang salah. Menyadari bahwa saya salah dan juga bertobat kepada Tuhan ya. Kemudian selanjutnya rohani kita ibarat rumah ya Bapak Ibu sekalian. Yang rumah harus dibangun dengan benar supaya bisa menghadapi setiap musim-musim yang ada. Ya, pencobaan itu tetap ada di depan kita. Lalu selanjutnya, solusi menghadapi masalah, ya, solusi menghadapi masalah adalah bukan eskapisme ya, bukan lari dari masalah atau mengalihkan masalah. Wah, ada hujan, ada air bah, ada angin besar. Kemudian udah deh lari.
Ya, maksudnya kita tidak mau menghadapinya, ya iman kita nggak bertumbuh. Justru hadapi saja, maju saja. Ya, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ingat ya tadi ya, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Hadapi aja. Kesusahan itu dihadapi, bukan dialihkan, bukan kita lari gitu ya. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang lari dari hidup ini. Ya, solusi dari menyelesaikan masalah ada, ingat fondasinya apa, lalu pembangunannya juga harus bangun dengan baik. Ya. Solusi menghadapi masalah adalah kerohanian yang kokoh. Jadi ini sudah rumus umum ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau mau menghadapi setiap masalah, ya berarti kita harus lebih kuat dari masalah kita. Ya, kuat atau lemah seseorang diuji oleh hal yang kritis, tadi sudah dikatakan ya. Nah, segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus, berarti kita punya kekuatan dari Tuhan. Masalah itu ada, tetapi kekuatan kita berasal dari Tuhan sehingga kita bisa menghadapinya. Ya, rumah kita kokoh. Kemudian ya selanjutnya, slide-nya boleh ya. Ya tadi ya sudah dijelaskan intinya ya, orang yang terbodoh atau pembangun yang bodoh, balik lagi ya. Dia itu menolak Allah, menjauhi firman Allah, bahkan tidak membangun apa-apa. Dia menolak, dia salah juga membangun ya. Karena sudah di atas pasir, akhirnya mau gimana? Pasti ada hujan, pasti ada masalah kan, pasti ada angin. Dia nggak membangun apa-apa juga akhirnya, karena nanti roboh kok. Jadi dikatakan sebagai orang yang bodoh. Dia sangat rentan terhadap masalah, dan akhirnya kita akan melihat bahwa dia betul-betul akan mati juga pada akhirnya. Sedangkan orang yang membangun rumah di atas batu, dia akan melihat kehidupan. Dia tetap bisa bertahan terhadap setiap masalah, pencobaan, atau ujian yang datang. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita betul-betul membangun rumah hati kita ya. Kita ibarat hidup kita itu seperti rumah. Kalau kita punya rumah, Bapak Ibu saudara sekalian ya, pasti sangat menyukai rumah kita. Kita akan merawat, kita akan menata rumah kita, membersihkan rumah kita, dan kalau bisa membangun lebih baik. Ya, kalau ada dana, ada waktu, pasti kita merawat rumah kita karena itu tempat tinggal kita. Demikian tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, ya tempat di mana Allah berdiam. Kita pun mau merawat tubuh kita, membangun tubuh kita dan roh kita ini semakin memuliakan Tuhan. Ya, ingat batu hidup kita adalah batu penjuru yaitu Yesus Kristus. Orang-orang yang menolak firman Tuhan menolak Kristus. Ya, kita doakan supaya mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Yang sudah beriman pada Kristus boleh tetap menyadari fondasi iman kita itu dalam Kristus. Pertolongan kita itu dari Allah saja, bukan dari kekuatan manusia. Ya, kita bersandar kepada Tuhan, dan kita juga mendoakan orang-orang yang dalam kondisi yang bodoh dikatakan oleh Yesus ya. Mereka mencari hal yang fana. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan dalam ibadah. Mereka sibuk cari uang, sibuk cari kenikmatan duniawi, sibuk cari prestasi, tetapi mereka melupakan Tuhan, sangat disayangkan. Kita harus bersyukur bila kita sampai hari ini boleh dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita boleh beriman kepada Tuhan, itu semua anugerah Tuhan, dan kiranya kita pun mau terus memohon hikmat dan bijaksana dari Tuhan, supaya kita bisa semakin diperlengkapi untuk memiliki kemampuan mempermuliakan Tuhan. Hikmat, ya hikmat Allah menolong kita untuk memuliakan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan siap-siap Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang tidak menderita, tidak ada orang yang tidak ada masalah. Siap-siap di depan kita itu ada masalah. Ya, ada ujian dan pencobaan. Dan bagaimana siap-siapnya? Yaitu dengan cara membangun rumah kita dengan baik dan benar. Fondasi Kristus, terus kemudian bangunan itu adalah ya bagaimana kita bertumbuh dalam firman, dalam doa, dalam sakramen ya. Dan kiranya kita boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang bijaksana. Yaitu apa? Mendengar firman Kristus dan melakukan firman Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi murid Yesus Kristus, yaitu apa? Ya, siapa yang mau diselamatkan? Ya, kadang-kadang Yesus mengatakan ya, memang kita diselamatkan kan hanya oleh karena iman. Tapi Yesus mengatakan, kalau mau jadi ikut aku,
Ini semua tindakan. Bukan berarti keselamatan kita itu gara-gara tindakan ya. Kalau mau ikut aku, kamu harus apa? Sangkal diri, perbuatan diri kan. Sangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut Yesus. Ikut Yesus. Loh, bukankah kalau kita mau jadi anak Yesus, anak Kristus ya, anak Allah, mau jadi pengikut Yesus, bukankah itu anugerah? Bukankah Tuhan berikan iman, lahir kembali gitu ya, jadi orang Kristen? Bukankah Tuhan kasih? Kok saya harus berusaha? Nah, Yesus menekankan bahwa kamu bisa menyangkal diri, kamu memikul salib dan mengikuti Yesus itu sebenarnya karena kamu sudah lahir kembali. Karena Roh Kudus sudah ada dalam hati kamu, maka kamu melakukan penyangkalan diri, pemikulan salib, dan juga mengikut Yesus Kristus. Jadi kita ingat bahwa keselamatan kita itu ya ditunjukkan di dalam perbuatan. Orang yang sudah di dalam Kristus pasti ada perbuatan yang nyata untuk Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menjadi seorang Kristen yang bijaksana. Inginkan hikmat dari Tuhan. Coba lakukan firman. Hari ini dapat firman apa? Ya coba lakukan. Coba inginkan bijaksana. Tuhan, saya mau hidup bijaksana. Ya bagaimana caranya? Tuhan katakan, ya sudah. Terus baca firman. Terus berdoa. Ikuti ibadah dengan baik. Ya, ikut kegiatan-kegiatan gereja itu membentuk juga supaya kita menjadi bijaksana. Waktu pelayanan bisa ada gesekan? Pasti ada. Ada benturan? Ada. Tapi kita ingin agar waktu kita terbentur, kita dibentuk menjadi orang yang serupa dengan Yesus Kristus, bukan hancur ya. Ada orang yang karena fondasinya nggak kuat, begitu ada benturan, ada gesekan, ada dosa orang lain, dia akhirnya malah mundur. Loh, orang lain yang salah, kok kita malah salah juga? Ada orang ya, seorang pemuda ya, dia itu rajin sekali ibadah. Dia dikenal di gerejanya, dia ikutin PA, dia ikutin PD, dia ikutin pelayanan. Terus begitu ada suatu pemilihan diaken, penatua, itu gereja yang masih memilih kan. Namanya nggak pernah disebut. Malah orang lain yang santai-santai gitu, yang jarang aktif, malah dicalonkan, ini ada calon diaken atau penatua itu dicalonkan di gereja tersebut. Nama demi nama, dia nunggu-nunggu nih pemuda. Wah, nama saya kok nggak keluar-keluar, saya udah rajin loh. Saya udah eksis lah kurang lebih di gereja tersebut ya. Dan akhirnya dia katakan bahwa sudah selesai. Saya nggak mau lagi bergereja, saya nggak mau lagi ibadah, saya nggak mau lagi aktif. Kenapa? Balik lagi ya. Karena fondasinya itu adalah nama dia, reputasi. Kalau saya sudah aktif di gereja, ya jadi pengurus lah, jadi pelayan lah, disebut aktivis lah, jadi diaken atau penatua. Kok saya malah nggak disebut namanya? Karena apa? Dia meresponi masalah itu dengan pasir, bukan dengan batu. Ya, bagaimana seharusnya respon dia yang benar? Seharusnya adalah seperti ini. Saya tidak dicalonkan, ya nggak apa-apa. Ya, saya tetap beriman kepada Tuhan, saya tetap rajin ibadah, tetap aktif pelayanan, tetap PA. Karena kesetiaan saya, komitmen saya itu tidak didasarkan dengan penghargaan dunia. Ya, kesetiaan kepada Kristus karena saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Ya sudah, itu saja. Itu respon yang benar. Suatu hari nanti kalau dia responi dengan benar, sudah kok. Lama-kelamaan dia pun Tuhan bisa angkat juga ya. Maksudnya kalau memang, kan Alkitab juga mengajarkan ya di dalam surat Timotius itu, inginkanlah jabatan sebagai penilik. Kalau bisa aktif di gereja tuh kita ingin. Karena kita bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Ya, tetapi kalau Tuhan tidak berikan ya nggak masalah. Memangnya hidup kita ditentukan oleh jabatan, oleh uang, oleh prestasi, tidak. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi kita belajarlah ya menjadi seorang yang bijaksana terus, bersandar kepada Kristus, coba lakukan firman. Ya, inginkan bijaksana, inginkan kemampuan terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan saja di gereja, tetapi di rumah kita, di kamar kita, waktu sendirian, kita bisa memuliakan Tuhan ya. Kita bisa taat kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh
merenungkan kembali firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh merenungkan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengasihi kami, ajar kami sadar akan kasih Tuhan. Engkau sudah memelihara kami, tolong kami juga peka terhadap pemeliharaan Tuhan. Engkau sudah bekerja melakukan segala hal yang baik dalam hidup kami. Pimpin kami juga supaya menyadari kebaikan Tuhan hari demi hari. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, dan kiranya kami sebagai orang Kristen boleh menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang membangun iman kami di atas fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus, yang melakukan segala sesuatu dengan motivasi kebenaran firman Tuhan saja. Ampunilah kami jikalau kami seringkali berdosa di hadapan Tuhan dan seringkali bodoh di hadapan Tuhan. Pimpin kami Tuhan supaya kami hidup takut akan Tuhan, senantiasa mau melayani Tuhan dengan perbuatan baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.